Halo teman-teman mahasiswa, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik aja. Ini merupakan video pengganti untuk pertemuan kedua mata kuliah pemrograman web berbasis framework. Untuk pertemuan kedua ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat sebuah subsistem atau mini sistem ya dari atau menggunakan PHP native. Mungkin di sini teman-teman sudah ada yang belajar tentang pemrograman web. Nah, di sana itu kebanyakan menggunakan PHP native. Hanya saja di sana itu kalian akan dibahas satu persatu atau bagian per bagian. Misalkan saja pembahasan tentang CSS, kemudian pembahasan tentang HTML, pembahasan tentang PHP, dan sebagainya ya, termasuk looping dan struktur kontrol menggunakan PHP di sana sudah dibahas dasar-dasarnya. Nah, di sini saya akan langsung saja terjun langsung ke bagaimana kita mengelola mulai dari penggunaan bahasa pemrograman PHP-nya, HTML-nya, kemudian CSS nanti saya menggunakan Bootstrap. Jadi nanti kita akan membuat tampilan dashboard seperti uh, yang saya tuliskan ini. Silakan disimak. Oke. Nah, di sini kita akan mohon maaf. Oke, sepertinya ini ya. Oke, jadi sebentar. Oke, saya reload dulu. Oke, oke, sudah bisa ya. Nah, jadi di sini kita akan membuat sebuah dashboard. Jadi dashboard itu anggapannya seperti ini ya, teman-teman. Anggap saja ini merupakan dashboard. Sebentar, mungkin lebih tepatnya seperti ini. Oh, bukan ya. Atau, nah ini kotak. Hanya saja ini sedikit persegi panjang ya teman-teman. Jadi bentuknya itu persegi panjang seperti biasa dashboard. Kemudian nanti di sini akan saya buat kontennya. Jadi kontennya nanti ada di tengah. Nah di sini. Oke, kemudian saya tambahkan menu-menu di sini. Nah ini namanya adalah navigasi, bar untuk navigasi, navbar, navigation bar. Nanti saya ambil dari Bootstrap. Kemudian di bawahnya ini nanti akan saya tambahkan yang namanya itu Jumbotron ya, di Bootstrapnya, atau di sini nanti adalah konten-konten yang berisi paragraf, deskripsi, kalimat atau string ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja. Nah, nanti di sini mungkin ada menu apa, di sini juga menunya seperti apa, di sini menunya seperti apa. Oke, jadi kita akan membuat tampilan dulu seperti ini, kemudian kita akan membuat ini ya, maksudnya kita akan membuat bagaimana mengelola data-data yang ada pada database menggunakan PHP ini. Oke, kita langsung saja masuk ke programnya. Yang pertama pastikan teman-teman di sini sudah mengaktifkan examnya. Di sini saya sudah mengaktifkan examnya ya. Oke, kalau sudah mungkin teman-teman perlu meminimize-nya saja. Kemudian teman-teman silahkan akses htdocs-nya. Nah, kalau di Windows itu biasanya di drive C atau local C, kemudian pilih exam, pilih htdocs, kemudian teman buat satu folder, namanya bebas. Di sini saya buat namanya CP. Artinya di sini saya buat semacam company profile. Nah, di dalamnya itu masih kosongan. Oke, kalau sudah teman-teman buat foldernya atau direktorinya, silahkan tinggalkan dulu. Teman-teman masuk ke editor. Nah, teman-teman di sini bisa memilih mau menggunakan editor yang mana. Bisa menggunakan VS Code,
bisa menggunakan Sublime, kemudian ada Notepad++ juga bisa, Atom, Vim, misalkan juga. Silakan ya, teman-teman bebas memilih editor yang ingin teman-teman gunakan. Oke, di sini saya menggunakan VS Code, jadi atau Visual Studio Code ya. Jadi saya singkat menjadi VS Code. Nah, di sini teman-teman bisa langsung memilih open folder karena yang kita ingin buka itu adalah foldernya. Oke. Nah, di sini langsung saja ya teman-teman ke nanti ke C kalau saya di application. Kemudian ini di htdocs. Nah, di htdocs nanti teman-teman pilih yang folder barusan teman-teman buat yang CP ini. Kalau saya buatnya namanya CP ya. Oke, saya langsung open saja di sini. Oke, di sini udah ada CV-nya, nama directory atau folder yang tadi saya buat. Kemudian di sini saya akan tambahkan satu buah file di sini. Nah, saya akan buat nama file ini adalah koneksi.php. Karena kita belajar tentang PHP, jadi di sini extensionnya adalah PHP. Oke, seperti itu. Di sisi lain, kalau teman-teman menggunakan HTML, jadi nanti PHP-nya nggak berjalan. Jadi yang berjalan hanya HTML-nya. Sedangkan kalau teman-teman menggunakan extension PHP, kedua-duanya itu berjalan ya. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung buat saja. Ini saya tekan enter, nah dia otomatis langsung ter-create ya. Oke, seperti biasa saya buat tag atau tag PHP-nya. Nah, di sini saya akan membuat koneksi terlebih dahulu. Jadi, saya persiapkan dulu ya untuk koneksinya. Kemudian nanti kita langsung masuk ke bagian dashboardnya. Oke, seperti itu ya. Kita buat koneksinya dulu aja, supaya nanti mudah menghubungkan datanya. Oke, di sini kalau membuat koneksi itu sederhana. Kalau saya biasanya data-datanya itu atau value nilai daripada parameternya itu saya tampung dulu. Nah, jadi seperti ini, saya tampung ke dalam variabel. Nah, saya buat variabelnya dulu. Di sini yang pertama saya buat host saja untuk servernya atau server ya, mungkin seperti itu lebih mudah untuk dipahami. Nah, di sini servernya adalah local host. Oke, seperti ini. Gunakan semikolon, jangan lupa, karena ini PHP bukan Python. Oke, kemudian yang kedua, teman-teman tambahkan username-nya. Username, misalkan di sini username default-nya itu adalah root. Kalau teman tidak ketika menginstal Exam tidak melakukan settingan atau konfigurasi apapun, silahkan gunakan root untuk username-nya. Kemudian untuk passwordnya juga sama. Oke, untuk password. Nah, untuk passwordnya di sini saya kosongkan karena di MySQL saya itu tidak ada password atau protection-nya ya. Oke, seperti itu. Untuk yang keempat itu adalah database-nya. Nah, di sini database-nya sesuaikan dengan nama database yang teman-teman miliki. Oke, kita cek di sini database yang saya miliki adalah, silakan buka alamat ini ya teman-teman, 127.0.0.1. Nah, ini saya hapus dulu aja supaya teman-teman nggak bingung. Nah, seperti ini. Atau teman-teman bisa langsung ke localhost seperti ini. Nah, ini sama aja ya dengan yang ini. Bedanya yang tadi itu menggunakan nama domainnya, sedangkan yang ini langsung ke IP-nya. Oke, saya langsung menuju ke PHP MyAdmin-nya di sini. Nah, bentuknya seperti ini. Saya akan gunakan database yang SIM ini, db_sim. Jadi di dalamnya ada satu tabel. Kemudian datanya sudah terisi ya. Di sini beberapa data. Oke. db_sim. Saya buat saja di sini db_sim. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan buat koneksinya. Sebelumnya koneksinya ini akan saya tampung di dalam sebuah variabel yang mana variabel ini nanti digunakan sebagai kontrolnya atau drivernya ya, saya sebut di sini. Misalkan saya buat koneksi itu seperti ini, MySQL. Karena kita menggunakan MySQL, jadi
gunakan MySQL ya. MySQL sebentar. Nah, harusnya seperti ini, MySQL Connect. Kemudian di sini langsung saya masukkan saja variabelnya ini tanpa perlu menggunakan petik. Server. Kemudian yang kedua adalah username. Kemudian yang ketiga adalah password. Kemudian yang keempat adalah DB atau DB name atau nama database-nya itu sendiri. Oke, kalau sudah saya akan uji, saya akan cek apakah ini berhasil atau tidak. Maksudnya berhasil terhubung ke database-nya atau tidak. Seperti itu ya. Oke, saya gunakan if di sini. If saya gunakan data true, if not koneksi. Nah, artinya jika tidak terkoneksi, jika tidak terhubung, maka di sini akan menampilkan koneksi gagal. Oke, simple. Kemudian else-nya ini akan menampilkan echo string yang berupa koneksi berhasil. Oke, ini hanya untuk mengecek ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa hapus saja yang bagian else-nya. Oke. Kita akan uji coba dulu di sini saja. Ini akan saya pindah. Oke, 1 2. Kemudian tadi nama folder yang kita buat barusan adalah cp. Oke, /cp. Nah, di sini ada koneksi, pilih koneksi, di sini koneksinya berhasil. Oke, artinya dia memilih yang ini ya. Nah, di sini jika tidak terkoneksi, maka koneksi gagal. Selain daripada itu, koneksinya berhasil. Oke, mungkin ini akan saya komen saja seperti ini. Kita langsung masuk ke bagian dashboardnya. Oke, teman-teman persiapkan untuk dashboardnya di sini. Oke, untuk dashboardnya di sini saya akan gunakan namanya itu adalah home, yang menunjukkan bahwa ini merupakan halaman utama atau home. Oke, saya akan gunakan Bootstrap di sini. Oke, Bootstrap. Oke, Bootstrapnya yang ini ya teman-teman. Oke, nah di sini teman-teman bisa menggunakan, sebentar, di sini saya get dulu. Oke, untuk CSS-nya teman-teman bisa copy yang ini. Kita akan gunakan CSS-nya yang online saja, jadi teman tidak perlu mendownload script-nya ya. Di sini kita gunakan yang aksesnya itu secara online. Kemudian untuk JavaScript-nya teman-teman bisa gunakan yang ini, yang 3 ini. Oke, saya langsung buat saja untuk kerangka kerja daripada HTML-nya. Kalau teman-teman menggunakan VS Code cukup simpel, tinggal tekan Shift kemudian 1. Nah, jika ada tanda seru seperti ini, tekan Enter saja. Nah, ini udah dalam bentuk kerangka kerja daripada HTML. Nah, dokumen teman-teman bisa ubah menjadi home. Nah, artinya ini menunjukkan halaman home. Oke, seperti itu. Saya buat seperti ini saja supaya tampilannya lebih menarik. Oke. Kalau sudah, di sini teman-teman bisa memasukkan CSS-nya di sini. CSS-nya misalkan, atau saya buat seperti ini dulu saja. Misalkan H1, selamat datang. Kita cek dulu hasilnya seperti apa. H1. Oke, di sini saya ganti ya. Jadi bukan koneksi lagi, melainkan home. Nah, bentuknya seperti ini, selamat datang. Kemudian saya akan masukkan CSS-nya, nanti teman lihat apakah selamat datang ini mengalami perubahan atau tidak. Saya masukkan CSS-nya di dalam head. Oke, karena kepanjangan saya buat seperti ini saja. Oke, begitu juga dengan JavaScript-nya ya teman-teman. Silahkan di copy, pastekan saja. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini adalah bentuk sebelum menggunakan Bootstrap. Kita lihat apakah ada perubahan. Nah, jadi perubahannya udah ada ya di sini. Jadi artinya teman-teman sudah menggunakan Bootstrap. Nah, seperti itu. Oke, kita akan tambahkan navigator bar-nya seperti yang saya tuliskan, seperti yang saya gambarkan di sini navigatornya. Saya akan buat navigatornya sebentar.
namanya itu kalau tidak salah navbar. Nah, yang ini kita cari yang simpel aja ya, yang tidak begitu banyak. Nah, mungkin ini bisa digunakan, atau kita cari yang ada search-nya. Walaupun nanti search-nya kita tidak sampai ke search-nya ya. Oke, sebentar. Disable. Yang ada search-nya mana ini? Oh, ini ada search-nya ya. Kemudian ada yang untuk drop down menunya juga. Oke, saya copy yang ini saja. Kalau sudah, saya copy di bagian atasnya teman-teman. Di bagian atas hit-nya ini. Karena kita ingin menempatkannya di atas ya. Navbar-nya itu kita ingin tempatkan di paling atas, posisi paling atas. Oke, kalau sudah, nah seperti ini. Nav sampai nav. Nah, ini saya majukan saja supaya nggak bingung teman-teman. Kalau sudah, saya jalankan. Nah, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Hanya saja di sini tadi kita inginnya di tengah-tengah sini ya. Jadi di kontennya. Jadi ada space antara konten yang ini dengan bagian kiri dashboard kita. Kemudian di sini juga begitu ada space. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan kontainer ya teman-teman. Oke, mungkin ini kita majukan lagi satu. Di bagian navnya saya majukan lagi. Kemudian di sini saya tambahkan kontainer div class contain. Oke, kalau ada div, ini div ya, bukan dig, tapi div. Nah, div class container. Oke, kemudian di sini juga saya tambahkan div tutup ya. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita cek saja hasilnya seperti apa. Nah, dia seperti ini hasilnya. Jadi ada space di sini antara apa namanya, kontennya itu dengan dashboardnya. Oke, selanjutnya mungkin saya perlu mengubah ini menjadi apa ini, CP mungkin, component profile misalkan. Oke, jadi bentuknya nanti berubah ya seperti ini. Kemudian ada home. Ini mungkin saya hapus saja. Oke, yang span-nya ini nggak perlu ya. Ini saya hapus saja. Oke, kemudian di sini mungkin nanti perlu apa misalkan home, misalkan akunnya gitu ya. Misalkan dia ingin mengubah username dan passwordnya, misalkan di sini bisa digunakan. Kemudian di sini untuk datanya, misalkan yang pertama kita ingin data karyawan, kemudian data apa lagi nih, misalkan selain data karyawannya mungkin nanti ada apa ya, misalkan selain karyawan di perusahaan itu ada apa, misalnya perusahaan itu juga menampung data cabang-cabangnya, misalkan di sini ada cabang misalkan. Oke, kita save dulu, gunakan Ctrl S, kemudian saya jalankan lagi. Nah, di sini udah ada home, akun, data, karyawan, cabang. Mungkin yang paling bawah ini tidak saya perlukan, jadi saya hapus saja. Oke, seperti ini. Nah, jadinya yang disable ini mungkin saya hapus karena tidak saya gunakan. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita cek lagi. Nah, hanya saja di sini selamat datangnya belum pada posisi yang tepat. Oke, sengaja saya buat seperti ini dulu. Oke, selanjutnya di sini juga saya ingin menambahkan div class untuk yang nanti kita sebut namanya itu adalah Jumbotron.
di sini kontainer ya, kontainer. Oke, kemudian div slice div ya untuk tutupnya. Nah, di sini saya akan menambahkan yang namanya Jumbotron. Silakan kalian cari saja di sini Jumbotronnya. Nah, ini. Oke, kita pakai yang simple aja yang ini. Saya akan copy code-nya di bawah ya. Oke, saya akan pastekan di sini. Oke, kalau sudah kita cek hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, selamat datangnya mungkin saya pindahkan saja ke atas. Atau ini saya hapus, saya pindahkan ke sini ya, selamat datangnya. Halo, misalkan selamat datang. Nah, seperti ini. Ini stringnya mungkin bisa teman-teman ubah, misalkan selamat datang di halaman admin, misalkan silahkan kelola halaman ini dengan baik. Oke, mungkin yang bagian bawah ini tidak saya perlukan ya, saya hapus. Oke, kita jalankan lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, mungkin di sini kita perlu kasih space. Teman-teman bisa menggunakan sebentar, Jumbotron MT4 mungkin. Kita coba dulu saja. Oke, ada space-nya ya, seperti ini ya. Jadi MT itu margin topnya itu bisa 4, kalian bisa ubah misalkan 2. Ini jadi space-nya diperkecil. Nah, seperti ini. Jadi sesuaikan kebutuhan teman-teman ya. Oke. Kalau saya inginnya agak jauh aja. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya ingin membuat bagaimana menampilkan data karyawan, kemudian menambah, mengedit dan menghapus data karyawan ini ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk saja ke bagian cara menampilkan data karyawan yang terlebih dahulu di sini. Oke, jadi yang perlu kita lakukan adalah membuat halaman untuk data karyawannya di sini. Misalkan saya buat di sini view underscore karyawan. Nah, .php ya. Nah, jadi di sini nanti isinya itu adalah seperti home. Bentuknya itu seperti home. Jadi ini saya copy saja. Saya copy di karyawan ini. Oke. Jadi misalkan ketika saya klik sebentar di sini belum saya buat linknya untuk yang karyawan, ini akan saya buat view underscore karyawan.php. Nah, ini adalah nama dari ini ya. Atau saya pakai slice di sini. Slice view karyawan. Oke, ini saya copy juga di bagian karyawannya ya. Nah, di sini. Ini saya copy seperti ini. Oke, kita reload dulu, kemudian saya coba ke karyawannya. Oke, sebentar di sini. Oh, salah ya. Harusnya gunakan CP dulu. Jadi CP dulu, kemudian slice view karyawan. Begitu juga ya dengan yang di home. Tambahkan CP dulu. Saya save. Kita reload lagi. Saya klik data, pilih karyawan. Oh, ini CP-nya ada 2. Oke, sebentar di sini. Oke, kita cek dulu hasilnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi langsung saja tanpa slice view karyawan.php saja. Oke, karena bentuknya sama di sini. Sebentar, yang home juga belum saya buat di sini. Harusnya home juga dia kalau diklik home yang ini,
kalau home ini diklik, dia akan kembali ke halaman home. Halaman home itu adalah halaman yang ini. Jadi di sini saya buat home.php, begitu juga di home-nya. Di sini saya buat home.php. Nah, seperti ini. Oke, ini saya hapus dulu. Saya reload. Dia ke home, seperti ini. Dia ke karyawan, atau lebih mudahnya saya akan ubah bagian ini. Selamat datang karyawan. Oke, misalkan home, di sini halo selamat datang, di karyawan halo selamat datang karyawan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat form ya di sini ya. Jadi saya tidak menggunakan Jumbotron lagi, nanti saya akan menggunakan form di sini. Jadi saya hapus saja Jumbotronnya di bagian yang ini karyawan, ini saya hapus ya Jumbotronnya. Nah, yang punya Jumbotron hanya yang home saja. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman buat tabel di bagian sini, di bagian ininya, yang di dalam kontainer ini. Silakan teman buat tabel ya. Jadi bentuk tabel itu seperti apa? Teman-teman bisa menggunakan tabel yang ada di sini. Misalkan kita cari tabelnya, misalkan seperti ini. Nah, teman-teman mau tabel yang mana? Apakah tabel yang bentuk seperti ini, atau yang hitam, atau yang ini? Misalkan teman-teman bisa pilih ya. Kalau di sini mungkin saya maunya yang sederhana saja, yang seperti ini. Jadi code-nya saya copy, saya paste di sini. Oke, hasilnya seperti ini. Kita jalankan dulu ya. Kita ke home, kita ke karyawan. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, kalau sudah, di sini sebentar, saya tambahkan. Apakah bisa tabelnya saya tambahkan mt4? Kalau tidak, nanti saya gunakan break aja. Oke, ternyata bisa. Oke, di sini tr-nya saya gunakan satu saja, karena nanti datanya saya looping ya teman-teman, jadi tidak perlu banyak. Oke, ini saya hapus, jadi kita gunakan bagian ini saja nantinya. Cek, nah ternyata bentuknya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian untuk menampilkan data karyawan. Nah, silakan teman-teman ikuti bagaimana cara menampilkan data karyawan. Nah, yang pertama teman-teman, di sini bisa lihat di sini adalah header daripada tabelnya. Jadi tabel itu punya header. Nah, header daripada tabel ini menampung atribut daripada data teman-teman. Misalkan kita punya atribut di sini nick, nama, HP, email, alamat. Artinya di sini juga harusnya sama, nanti ada nick, nama, email, dan alamat. Nah, apakah boleh alamat tidak dicantumkan? Boleh saja. Jadi tinggal teman-teman jangan cantumkan seperti itu ya. Misalkan di sini saya ingin menampilkan nick, nama, HP, alamat. Jadi emailnya tidak saya tampilkan. Nick, nama, HP, alamat saja. Di sini yang saya ingin tampilkan. Jadi saya ubah menjadi nick, nama, HP. Oke, kemudian sebentar. Oke, sebentar. Nah, yang satunya itu adalah alamat. Oke, seperti ini misalkan. Jadi otomatis di sini juga harus 4 ya teman-teman. Saya tambahkan satu di sini. Alamatnya misalkan di Jogja misalkan. Oke, Jogja seperti ini. Kita cek dulu. Oke, ada nick, nama, HP, alamat. Hanya saja datanya ini tidak dalam bentuk statis. Nah, ini kan dalam bentuk statis. Kita
akan mengambil data yang ada pada database ini. Artinya di sini ada 2 data akan kita tampilkan. Kecuali atribut emailnya ini tidak kita tampilkan. Oke, kita lanjutkan di sini. Silakan teman-teman tambahkan sebentar di body-nya di sini. Oke. Oke, di sini saja saya buat PHP. Oke, di sini tutupnya. Nah, di sini saya akan buat koneksinya dulu. Artinya bukan buat koneksi ya, maksudnya saya akan memanggil koneksi yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi teman-teman bisa tinggal menggunakan include atau bisa menggunakan require once di sini. Kemudian nama koneksinya itu, nama file koneksinya adalah koneksi.php, koneksi.php, jangan lupa semikolonnya. Salah ya di sini semikolonnya. Oke, harusnya di sini. Oke, kalau sudah teman-teman buat query datanya dulu. Jadi untuk mengambil data yang ada pada database. Di sini akan saya tampung menggunakan variabel, nama variabelnya query. Di sini saya biasa menggunakannya. Teman-teman bisa menggunakan perintah MySQL query ya. Oke, tinggal panggil drivernya. Drivernya itu cek di koneksi. Nama drivernya adalah $koneksi. Oke, saya buat saja $koneksi. Kemudian di sini tambahkan perintah untuk menangkap data yang ada pada database, yaitu select star, karena semua data dulu yang ingin saya ambil from. Nama tabelnya silakan teman-teman cek di sini tb_karyawan. Sesuaikan dengan nama tabel teman-teman karyawan. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah saya ingin memecah data-datanya ini. Jadi tadi itu saya membungkus data-datanya yang ada pada database. Nah, untuk menampilkannya itu saya perlu memecahkan data ini menjadi satu-satu. Oke. Nah, jadi data semua ini sudah saya ambil, hanya saja belum saya pecah. Jadi nanti saya pecah menjadi nick menjadi bagian tersendiri, nama menjadi bagian tersendiri, HP juga begitu, email dan alamat juga begitu. Jadi terpisah-pisah ya. Nah, itu saya bisa menggunakan MySQL fetch array. Jadi saya tampung di sini string r, nama variabelnya, kemudian MySQL, kemudian fetch underscore array. Nah, di sini saya akan panggil query-nya, query seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, tinggal teman-teman panggil data yang ada di sini. Misalkan nick, misalkan kita gunakan PHP ya di dalamnya, PHP echo, kemudian variabelnya adalah $r di sini, kemudian gunakan petik nick. Oke, seperti ini. Kita cek dulu hasilnya seperti apa. Oke, nicknya di sini 1 udah berubah. Kemudian ada nama, HP, dan alamat. Ini mungkin saya copy saja ya supaya lebih cepat. Ini saya paste juga, di sini saya paste, add-nya saya hapus. Ini juga saya paste. Oke, selain nick ada nama, kemudian tadi di database-nya ada HP, kemudian ada alamat. Oke, seperti ini kita cek dulu hasilnya. Nah, mungkin ada yang tanya, di sini kenapa yang tampil hanya satu data saja, sedangkan di database-nya ada 2 data. Itu karena kita tidak menggunakan looping. Jadi teman-teman perlu tambahkan loopingnya di sini. Oke, kalau teman-teman menggunakan looping itu artinya teman-teman tidak perlu menggunakan semikolon, melainkan menggunakan kurung kurawal buka, kemudian silahkan teman-teman tutup di bagian setelah TR-nya ini ya.
Oke, saya akan buat tag untuk PHP-nya lagi di sini. Nah, seperti ini. Oke, di sini saya akan buat kurung tutupnya. Kalau sudah, silakan teman-teman jalankan. Nah, di sini ada dua data. Hanya saja untuk penomorannya di sini sama ya, satu. Jadi teman-teman perlu membuat penomorannya juga di sini. Oke, kita buat penomorannya. Saya tampung dulu nilai 1, angka 1 di dalam sebuah string nomor ini. Kemudian nanti saya akan tampilkan di sini nomornya itu akan saya incrementkan. Jadi variabel no ini akan saya incrementkan seperti ini. Oke, artinya variabel no ini adalah increment ya. Oke, saya lupa menggunakan ininya. Tag PHP-nya harusnya ada echo di sini. Oke, seperti ini ya. Oke, harusnya ini jalan. Kita coba cek. Oke, sudah tetap sudah benar hasilnya di sini 1 2. Nah, ini nicknya. Nicknya ini sesuai dengan database. Oke, sedangkan untuk penomorannya ini sesuai dengan urutannya ya, urutan keberapa maksudnya seperti itu. Nah, ini untuk menampilkan data. Oke, saya akan lanjutkan saja bagaimana cara menambah data di sini. Teman-teman bisa memanfaatkan sebuah tombol. Oke, di sini saya akan membuat sebuah tombol di luar tabel ya, tapi di dalam kontainernya. Oke, di luar tabel tapi di dalam kontainernya. Di sini saya akan menambahkan sebuah button. Nah, saya ingin menggunakan button yang ada di sini. Oke, yang mudah saja. Oke, saya gunakan button yang ini saja karena ini lebih mudah. Nanti kita menggunakan linknya ya. Oke, kalau sudah saya pastekan di dalam kontainer tapi di luar tabel. Oke, seperti ini. Tambah data karyawan. Atau seperti ini. Saya biasa buatnya menggunakan simbol plus. Nah, seperti ini. Silakan sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Oke, nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Mungkin kita sedikit perlu yang namanya saya coba cek menggunakan MT4 di sini apakah bisa. Oke, ternyata bisa. Kemudian untuk dari buttonnya ke tabelnya itu cukup 2 saja saya buat supaya nggak begitu jauh. Nah, seperti ini. Oke, ini mungkin saya buat NO saja. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, nanti ketika tombol ini diklik, maka dia akan langsung menuju ke form. Form apa namanya? Form tambah underscore karyawan.php. Nah, mana formnya, mana halamannya belum kita buat. Kita buat dulu di sini. Oke, nama halamannya tambah underscore karyawan.php. Kita enter saja. Nah, bentuknya seperti ini. Silakan teman-teman yang di home tadi itu di copy lagi. Nah, sebenarnya ini ada tekniknya supaya kita nggak ngopi-ngopi. Nanti bisa dimodifikasi ya teman-teman. Bisa tinggal nanti jadi yang berubah itu kontennya saja, bukan halamannya secara keseluruhan. Oke, seperti biasa yang ini saya hapus. Oke, saya buat dulu halaman tambah karyawan. Nah, seperti ini. Kita cek dulu halaman tambah karyawannya. Oke, jadi sudah ya di sini. Ketika saya klik data karyawan tambah data karyawan, dia akan langsung masuk ke halaman tambah karyawan. Oke, seperti itu. Selanjutnya ini ngapain lagi ya? Mungkin kita langsung buat formnya saja di sini.
kita buat formnya dulu aja. Oke, teman-teman bisa memanfaatkan form yang ada pada Bootstrap, misalkan. Kita cari dulu formnya di sini. Nah, form-form yang seperti ini ya, form group modelnya, teman-teman bisa manfaatkan form yang ada di Bootstrap ini. Teman-teman juga bisa menggunakan form yang standar ya, maksudnya yang standar itu adalah form yang sederhana bentuknya. Oke, di sini saya akan buat form yang simple saja. Jadi bentuknya mungkin form, saya buat metodenya dulu. Form metodenya itu kita nanti gunakan metode post seperti ini, kemudian action. Oke, nanti akan saya buat actionnya itu ke saya buat actionnya ke sini dulu. Kalau memang tidak bisa, nanti saya akan buat actionnya ke halaman yang lain ya. Oke, ini saya kosongkan dulu actionnya. Oke, kemudian saya perlu kelas supaya tampilannya lebih bagus ya. Kelasnya itu kita gunakan kelas yang ada di Bootstrap. Form, apakah ada form kelasnya? Kita coba cek. Ternyata tidak ada. Saya coba dulu cari form class. Oke, ternyata tidak ada ya di sini ya. Jadi dia form berdiri sendiri. Oke, hanya dia memanfaatkan sub daripada form seperti misalkan form group ini. Oke, ini form class yang inline. Oke, inline ini artinya, atau saya buat form classnya form. Oh, ini ada ini select div class, form seperti ini saja. Kemudian jangan lupa tutupnya. Oke, seperti ini. Nah, kita akan isi di dalamnya ini ya, fill untuk input datanya. Misalkan di sini saya gunakan tr. Oke, nanti kita tr seperti ini. Kemudian tr lagi. Kemudian di dalam tr saya gunakan td-nya. Nah, td ini seperti ini. Misalkan saya akan buat untuk nama atau nick dulu ya. Karena di sini karyawan td. Nah, yang atas ini saya copy aja ke bawah. Kemudian di sini saya akan gunakan atribut untuk inputnya itu, input type-nya itu adalah number ya, karena ini merupakan nick. Kemudian name-nya itu nick. Nah, yang penting itu adalah name-nya ini. Atau kita juga perlu misalkan menggunakan placeholder, atau kita menggunakan validasi misalkan require. Coba seperti ini. Oke, mungkin bisa. Oke, nanti saya tambahkan button di bawahnya di sini. Require ini artinya tidak bisa di entry ya kalau nilainya itu kosong. Oke, ada nick, ada nama, kemudian ada, sebentar saya lupa, nick, nama, HP, nick, nama, HP, kemudian alamat, kemudian email, kemudian alamat. Nick, nama, email, HP atau email dulu. Kita cek karyawan, nick, nama, HP, email. Nick, nama, HP dulu ya. HP, email, kemudian alamat. Oke, seperti ini.
silakan sesuaikan di sini type-nya. Kalau memang itu number, isikan number. Kalau nama ini jadi bukan number ya, melainkan teks. Kemudian HP juga gunakan teks. Ini gunakan email. Kemudian yang alamat gunakan teks. Nah, seperti ini. Kemudian name-nya ini sangat diperlukan nanti untuk kita menangkap value-nya. HP, email, alamat. Oke, seperti ini. Kita cek dulu hasilnya seperti apa. Tambah karyawan. Oke, inline ya dia. Gimana supaya tidak inline? Saya butuh tabel di sini. Tabel. Oke, sebelum form harus juga ada tutup tabel. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, nah seperti ini kita cek lagi. Nah seperti ini ya. Mungkin form kelasnya mungkin bisa dibuat, mungkin bisa ya. Kita coba aja. Oke, bisa ternyata ya, ada space-nya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Bisa dilihat ada nick, number ya. Kalau number itu ada up and down-nya seperti ini. Kalau berupa string atau teks itu nggak ada. Kalau HP itu saya buat teks karena kalau dia berupa integer nanti nolnya itu tidak dibaca. Kemudian ada email di sini. Kemudian ada alamat. Nah, kita kurang menambahkan button lagi di sini. Silahkan tambahkan button, copy saja di sini. Di bawahnya alamat ini sebenarnya bisa dalam bentuk text area ya. Sebentar saya coba cek text areanya gimana. Text area. Oke, saya cek dulu. Nah, ini untuk text areanya. Text area. Oke, seperti ini text area. Sebentar, text. Oke, jadi text area bentuknya seperti ini nanti. Saya buat dulu di sini. Atau ini aja ya dulu ya, text area mungkin kita bahas nanti aja. Oke, kita bahas ini dulu. Yang ini saya kosongkan. Yang ini input type-nya adalah submit. Jadi atau button ya di sini. Saya buat submit saja. Require-nya saya buang. Oke, seperti ini harusnya. Nah, ada submit di sini. Oke, jadi fungsi daripada require ini artinya harus diisi ya data-datanya, misalkan seperti ini. Kalau ini saya isi, yang pertama saya isi, harus berupa angka ya. Saya submit, nah yang kedua juga harus teman-teman isi. Nah ini teman-teman isi juga karena nomor HP, jadi dia seperti ini. Emailnya misalkan seperti ini, alamatnya seperti ini. Nah ini teman-teman harus gunakan email atau add ya, karena kita menggunakan input type-nya itu adalah email. Oke, seperti itu. Nah sekarang teman-teman bisa mengentry data ini menggunakan query ya. Jadi sebentar. Tabel form mungkin saya buat di sini untuk entry datanya. Oke, untuk entry datanya mungkin di sini saja ya saya buat. Karena kita menggunakan PHP untuk entry data, jadi teman-teman harus menggunakan tag-tag ini ya. Oke,
saya akan gunakan if sebentar. Saya gunakan coba iset di sini. If iset, yang saya iset itu adalah buttonnya. Karena tadi menggunakan post, saya post. Tadi nama buttonnya adalah submit ya. Submit. Jadi kalau submit ini dipencet, maka dia akan menampilkan. Nah, di sini kita ambil dulu, kita panggil satu-satu. Di sini untuk nama saya pakai post ya. Oke, nama. Nah, ini saya copy saja karena sama ya teman-teman. 4 1 2 3 4 5. Satu lagi. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama ada nama, teman-teman sesuaikan dengan name-nya ini ya. Yang kedua ada HP, ini. Yang ketiga ada email. Kemudian ada alamat. Kemudian ada, sebentar. Ini ada yang kurang. Oh, ternyata kurang nick ya. Ini saya pindahkan ke atas saja. Supaya Oke, ini nick. Jangan lupa variabelnya juga teman-teman ubah. Sesuaikan namanya. HP. Kemudian ini email. Kemudian alamat. Nah, seperti ini. Oke, kita coba dulu. Ini dalam bentuk satu ya teman-teman. Jadi tidak terpisah filenya. Saya akan coba dulu. Apakah menggunakan ini bisa? Oke, kemudian saya akan membuat langsung saja di sini saya akan membuat query untuk MySQL ya. Query untuk mengentry data ini. Jadi saya panggil lagi drivernya tadi namanya adalah koneksi. Kemudian query untuk melakukan insert data itu adalah insert into nama tabelnya tadi TB karyawan. Kemudian value ya, values, nicknya. Oke, karena kita nggak pakai, karena kita ingin mengentry semua data di sini, jadi kita masukkan saja semuanya di sini seperti ini. Jadi ada $nick, kemudian $nama, kemudian $HP, kemudian $email, dan $alamat. Nah, seperti ini. Oke. Ini mungkin kita perlu petik ya. Sebentar. Atau nggak perlu ya. Kita coba dulu aja. Oke. Bentar, ini sepertinya ada yang keliru. $koneksi, koma. Ini insert into nama tabelnya, values. Oke. Oke, harusnya bisa ya ini. Oke, kalau sudah kita nanti kita buat di sini headernya. Jadi header itu fungsinya untuk mengembalikannya ke halaman tabelnya itu. Halaman tabelnya itu adalah halaman view underscore karyawan.php. Nah, seperti ini. Oke, kita coba cek, kita entry datanya dulu. Nick misalkan 3 misalkan ya, di sini namanya misalkan Tio misalkan, HP-nya 099. Oke, emailnya
Tio@mail misalkan, alamat misalkan Bandung, kita coba submit. Oh, sebentar, di sini ada kesalahan. Oke, ini salah ya. Ini harus menggunakan location. Oke, header. Saya lupa buat locationnya. Location. Nah, seperti ini header location, dia akan ke view karyawan. Oke. Di sini datanya belum masuk. Kita cek dulu kenapa. Oke, 3 misalkan, Tio, saya coba lagi. Oke. Nah, belum masuk. Oke, jika sebentar, submit ini value-nya belum ada. Oke, saya coba dulu. Oke, udah ya. Oke, kita cek dulu di sini nick, nama HP, post nick, nama HP, email, alamat, MySQL query. Sepertinya saya belum mengincludekan koneksinya ya di sini. Oke, saya belum mengincludekan koneksinya. Saya coba menggunakan require once koneksi.php. Oke, seperti ini. Saya save. Saya reload 3, namanya Tio 08. Oke, seperti ini. Emailnya Tio, alamat Bandung saya simpan. Ternyata masih belum tersimpan. Oke, sebentar kita cek lagi. Nick, nama, HP, email, alamat. Di sini saya coba menggunakan ini ya, menggunakan petik lagi. Sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh. Kita coba saja. Mungkin masalah di petik, saya coba lagi. Oke, Tio Bandung. Oke, ternyata petiknya berpengaruh ya teman-teman. Karena ini merupakan variabel, jadi teman-teman harus update menggunakan petik. Nah, seperti itu. Nah, di sini datanya sudah masuk. Untuk lengkapnya, teman-teman silakan cek di database. Di sini datanya juga sudah masuk. Nah, itu untuk menambahkan data. Kemudian kita coba mengedit datanya. Untuk mengedit datanya ini, teman-teman sama perintahnya, teman-teman bisa sebelum mengedit data, teman-teman ini dulu pastikan di view karyawan ini tambahkan actionnya ya teman-teman. Jadi misalkan, nah di sini misalkan ini saya hapus dulu. Sebentar, ini mungkin saya tidak, aduh, mohon maaf. Ini bisa saya hapus. Ini juga saya hapus. Nah, saya akan buat di sini tabel untuk view data tadi. Nah, di sini tabel misalkan ya. Oke, seperti ini. Anggap saja ini bentuknya seperti tabel.
pastinya nanti di sini teman-teman ada yang namanya aksi atau action ya. Nah, aksi ini gunanya untuk melakukan baik edit maupun delete data. Nah, misalkan di sini teman-teman bisa mengedit data misalkan. Nah, atau menghapus data. Oke. Kok beda? Kenapa tambahnya di sini sedangkan editnya di sini? Ketika kalian menambahkan data itu kalian artinya kalian membuat ID baru atau membuat primary key baru. Sedangkan ketika kalian mengedit data, kalian mengubah data yang sudah punya ID. Nah, artinya dia ingin tahu, sistem tuh ingin tahu kalian ingin mengubah data ID yang mana, ID yang mana yang ingin kalian ubah seperti itu. Begitu juga dengan yang dihapus. Ketika kalian menghapus data itu kan artinya ID-nya itu sudah ada. Nah, kalian ingin menghapus data dengan ID yang mana? Seperti itu. Makanya kita buat lagi di sini satu, saya buat aksi di sini. Aksi seperti ini, saya tambahkan di bagian kolom yang keduanya itu sebentar. Ini seperti apa ya? Mungkin oke, nanti bentuknya itu seperti link ya, jadi saya buat seperti ini saja dulu. Kemudian yang tutup /a ya. Nah, ini untuk yang edit. Kemudian saya pisahkan menggunakan tanda seperti ini. Ini saya copy saja. Yang sebelah sini untuk yang hapus. Nah, seperti ini. Kita cek dulu hasilnya. Home, saya reload. Nah, seperti ini ya. Jadi ada edit, ada hapus. Jadi misalkan ketika saya ingin mengedit, berarti saya ingin mengedit data dengan primary key atau nick 1, seperti itu. Oke, kita lanjutkan saja. Untuk bagian editnya ini nanti teman-teman perlu ID-nya. Jadi teman-teman harus nanti menangkap ID-nya. Oke, langsung saya buat saja di sini untuk yang edit. Nanti dia itu link ke halaman. Nanti saya buat halaman yang namanya itu edit karyawan.php. Nah, sebentar, PHP. Nah, di sini teman-teman butuh ID. Jadi untuk membatasinya gunakan tanda ini, tanda tanya. Nah, ID-nya itu berapa nanti? Oke, untuk mendapatkan ID-nya, atau saya tidak menggunakan ID, mungkin saya menggunakan nick saja di sini karena nick-nya itu adalah ID-nya. Saya akan panggil menggunakan perintah PHP echo, kemudian di sini sudah ada R-nya, saya panggil saja $R di sini. ID-nya itu adalah nick. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, jangan diuji coba dulu karena akan pasti error ya di sini. Karena datanya halamannya belum ada. Oke, kita buat dulu halamannya. Silakan buat halamannya edit underscore karyawan.php. Oke, isinya sama dengan tambah karyawan ya. Saya copy saja tambah karyawan. Saya paste, saya save. Kalau sudah, oke, mungkin ini sebentar. Ini home akan saya ganti menjadi edit. Edit karyawan. Oke, supaya kelihatan ya nanti ya. Edit. Nah, seperti ini. Yang tambah itu juga harusnya saya ubah tambah karyawan. Oke, begitu juga dengan view.
view karyawan. Oke, seperti ini. Saya ini kan jalankan. Oke, ini view. Ketika saya tambah, ini tambah karyawan. Ketika saya edit, ini langsung menuju edit karyawan. Nah, seperti ini ya, udah ada di sini. Nah, yang perlu kita ubah di sini adalah sebentar, saya cek dulu. Kita perlu menambah. Nah, kita nanti logiknya seperti ini. Kalau kalian klik edit, artinya nanti nick-nya itu tampil di sini. Nah, itu caranya seperti apa? Nah, teman-teman bisa menambahkan satu query lagi. Jadi, query ini nanti yang akan kita gunakan untuk menampilkan value-value-nya itu. Nah, di sini atau langsung aja ya kita buat value-nya. Oke, kita tetap memanfaatkan ini. Hanya saja nanti kita sebentar. Oke, nanti sedikit ada perubahan ya. Bukan yang view tapi yang tambah yang edit ya. Oke, mana? Oke, nanti kita teruskan di video selanjutnya.